محمد سيد القرنين والثقلين والبالغين من أجل ومن جميع رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهدى إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu kita menuntut ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan membaca tentang al-lughah, pengertian makna kata ataupun makna kalimat yang ada dalam surah Ali Imran, beberapa ayat di awal yang insyaallah akan kita baca, yaitu pada halaman 183, baris ke-8 dari atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu al-hayyu al-baqi ad-daim allazi la yabna wa la yamut. Al-qayyum al-qa'im ala tadbiri syu'unil ibad. Yusawwirukum at-taswir. Ja'ala syai' ala suratihi muayyanah. Ay yakhluqukum kama yurid. Al-arhamu jam'un rahim. Wa huwa mahallun tukawwinu al-janin. Muhkamat al-muhkam ma kana wadihul ma'na. Qala al-Qurtubi al-muhkam ma'urifa mislal huruf ma'urifa ta'wiluhu wa fahima ma'nahu wa tafsiru wal mutasyabih ma lam yakun li ahadin ila ilmihi sabilun mimma ista'sara ta'ala bi ilmihi duna khalqihi mislal huruf al-muqatta'ah fi awaili as-suwar. Hadza ahsan ma qila fihi. Ummul kitab aslu al-kitab wa asasuhu wa umuduhu zaigun mailun 'anil haqqi yuqalu zagon ay mala mailan. Ta'wiluh at-ta'wil at-tafsir wa asluhu al-marja' wal masir min qaulihim ila al-amr ila kaza sara ilaihi ar-rasikhuna ar-rusuh as-subut bi syai' wat tamakkun minhu. Qala syair laqad rasahta fil qalbi minni mawaddah laila abitta ayyamuha an taghayyara. Wallahu alam. Ada beberapa kata atau kalimat yang akan dijelaskan oleh pengarang atau muallif kitab ini, ya. Yang pertama ada kata atau kalimat al-hayyu, ya. Artinya al-hayyu adalah al-baqi ad-daim allazi la yufna wa la yamut, ya. Al-hayyu artinya hidup, ya, artinya zat yang maha hidup, ya. Ini Allah punya sifat al-hayy, artinya yang maha hidup. Kita juga punya sifat hidup, tapi kita hidup bakal mati. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ini, ya, al-baqi, ya, akan tetap ada. Ya, itu ad-daim selamanya, allazi la yufna wa la yamut, yang tidak akan binasa dan juga tidak akan mati. Ya, nah itu makna al-hayy. Ya, manusia hidup, tapi hidup manusia bakal mati. Ya, hewan punya sifat hidup, ya, tapi hewan juga bakal mati. Ya, tumbuhan hidup, tapi hidupnya tumbuhan bakal mati. Ya, itu karena Allah sudah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tuh, ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Ya, itu kullu man 'alaiha fan. Ya, itu setiap ya, manusia itu akan binasa. Wa yabqa rabbuka dzil jalali wal ikram. Ya, yang tetap hidup hanyalah siapa? Zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna atau arti keterangan kalimat al-hayy di sini, ya, itu selamanya ada dan tidak akan binasa serta tidak akan mati, ya, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam 99, ya, Asmaul Husna, Al-Hayyul Qayyum, ya, Al-Hayy itu. Kemudian Al-Qayyum, ya, Al-Qayyum artinya Al-Qaim ala tadbiri syu'unil ibad. Ya, tuh. Al-Qaim artinya zat yang maha mengatur. Ya, tuh. Ala tadbiri syu'unil ibad. Ya, semua urusan hamba-hamba. Ya, jadi semua urusan hamba-hamba di sini artinya manusia,
ya, dan juga makhluk yang lain, tumbuhan atau binatang itu yang ngatur siapa? Allah. Karena Allah punya sifat al-qaim, ya, atau al-qayyum, al-qaim ala tadbiri syu'uni al-ibad, ya, yaitu zat yang apa? Mengatur segala urusan-urusan hamba-hambanya. Ya. Jadi kita Pak, ya, ketika kita punya rencana, ya, ketika kita punya suatu hajat, yang hajat itu kita kepengen banget, ya, apa itu tercapai, ya, kita pengen banget tuh hajat itu apa bisa kita lakukan, kita pengen banget tuh apa yang menjadi keinginan kita itu bisa langsung, ya, tapi di situ kan yang mengatur siapa? Allah, ya. Kita boleh berencana tapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun kita sudah benar-benar yakin dengan suatu keyakinan yang ada di dalam hati kita, ya, tapi kalau Allah bilang nggak akan terjadi, nggak akan terjadi, ya. Kita yakin, oh dia pasti nih orangnya amanah nih, ya, dia pasti bisa menjalankan apa yang menjadi, ya, tugas ataupun amanah yang kita berikan, ya. Tapi itu kalau Allah bilang nggak, ya, nggak bisa, ya kagak bisa, ya. Tapi di sini mungkin ada sebab-sebabnya, ya. Ada orang yang memang Allah ditakdirkan dia itu, ya, bisa menjalankan amanah, tapi nanti ada godaan-godaan yang menjadikan dia itu tidak bisa menjadi amanah, ya. Entah itu, ya, dari dirinya sendiri atau orang yang berada di sekitarnya, ya, baik itu istri ataupun anak ataupun saudara ataupun tetangga, ya, itu yang bisa merubah siapa? Merubah keadaan apa itu? Ya, yang menjadi keinginan baik yang Allah sudah tetapkan pada seseorang. Ya, makanya kan Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah enggak akan merubah nasib seseorang sebelum orang tersebut yang mau apa? Merubah nasibnya. Ya, jadi pada intinya, ya, Allah itu kan tidak menginginkan suatu apa? Keburukan sedikit pun dari hamba-hambanya. Ya, makanya kan Allah katakan ma asaba min hasanatin faminallah. Ya, sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, dan sesuatu yang tidak baik, yang buruk terjadi dari siapa tuh? Dari diri kita sendiri, ya. Kita dari kasih ini amanah, tolong ya sampein, ya kan, kita percaya sama dia, ya kan. Nah dia ngerubah, oh ini amanah gini-gini nih, enak kalau kita ini rubah-rubah dikit. Nah itu kan kadang-kala bisa merubah apa itu, ya, janji apa yang menjadi niat akan dia melakukan suatu amanah itu, ya. Makanya semua itu yang mengatur siapa? Allah. Karena Allah punya sifat namanya al-qayyum, al-qaim, ya, ala tadbiri syu'uni al-ibad, ya. Zat yang maha mengatur segala macam bentuk urusan-urusan hambanya. Bukan hanya manusia, ya, semua makhluk, ya. Tuh, bukan hanya manusia, termasuk tumbuhan juga, termasuk hewan juga, ya. Hewan contohnya kita lihat tuh kucing jantan mengejar kucing betina. Kita bilang, oh pasti kena tuh kawinin. Kalau Allah bilang enggak kena, kena enggak? Enggak kena. Ya, udah ngejar yang jauh itu, ya. Tapi Allah takdirkan enggak bisa, ya kagak bisa. Itu namanya takdir Allah tuh, ya. Baik. Yusawwirukum, ya. At-taswir, ya. Jadi maksud daripada yusawwirukum, ya, membentuk kamu artinya apa? At-taswir, menggambar, ja'ala syai' ala suratihi muayyanah. Ya, menjadikan sesuatu berdasarkan bentuk, ya, yang tertentu atau rupa tertentu, ya. Ya kalau kita tuh alat foto, ya, kita moto namanya at-taswir. Taswir itu kan memoto. Ketika kita memoto, itu gambar yang terbentuk sesuai dengan apanya? Sesuai yang kita foto. Ya, nggak mungkin kita moto orang keluar gambar kambing. Ya, itu bukan taswir namanya. Ya, kita mau moto kambing yang keluar kebo, bukan, berarti salah moto, ya. Tapi kalau hasil dari apa yang kita foto itu akan keluar sesuai dengan apa yang kita foto, apa yang kita bentuk.
Ya, nah Allah Subhanahu wa taala itu ya tuh membentuk ya sesuatu itu dengan apa? Muayyanah, dengan ya bentuk yang tertentu ya tuh. Ayyakhluqukum kama yurid. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalian itu kama yurid, sesuai dengan kemauan Allah. Ya, jadi bukan sesuai kemauan kita. Ya, kita selaku anak, selaku orang tua, ya, bapak atau ibu, kita pengen punya anak kita normal, cakep, ganteng, ya, seperti Nabi Muhammad. Pengen nggak kita? Pengen. Ya, tuh. Tapi Allah kan punya niat, Allah punya maksud tuh sesuai apa yang Dia ingin, mayurid. Ya, kalau Rasulullah kan memang lain lah, jangan disamain. Tuh, ya. Karena kan ada semacam satu syair bait tuh yang dikatakan oleh seorang pujangga itu kan Hasan bin Sabit. Ya, dia bilang tuh, ya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, kata beliau itu. Aku belum pernah melihat seseorang anak nih lahir begitu apa nih ganteng. Itu. Tuh, apalagi dilanjutkan itu, ya. Walam ara ya wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Belum pernah ada seorang ibu melahirkan seorang anak seganteng ini. Ya, tuh. Apa artinya itu? Dilanjutkan oleh ya Hasan bin Sabit, ya, apa kata beliau? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya, engkau wahai Muhammad diciptakan tidak ada sedikit aib pun yang ada. Ya. Apa lanjutannya? Ka'annaka qad khuliqta apa tuh? Kama tasya'u, kama Hasan bin Sabit. Seakan-akan engkau tuh diciptakan berdasarkan pesanan yang kamu mau, katanya. Ya, padahal bukan maunya Nabi Muhammad, tapi memang apa? Kemauan Allah. Ya, nah Allah menjadikan Nabi Muhammad memiliki rupa ya dari apa? Yang beda dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, orang-orang sementara mengatakan Nabi yang paling ganteng contohnya kan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kata Sayyidah Aisyah, bukan yang paling ganteng Nabi itu laki gue katanya. Ya, ya emang benar. Ya, Nabi Muhammad itu sifat yang dimiliki oleh para nabi, Nabi Muhammad punya. Tapi sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad belum tentu nabi lain punya. Itu lebihnya Nabi Muhammad itu. Ya, enggak ada satu orang nabi pun yang Allah sampai memberikan pujian. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Belum pernah, Pak. Ya, tuh. Ada cuma sekedar ya, tuh Nabi ini orangnya amanah. Nabi ini orangnya jujur. Ada, tapi kalau untuk memberikan predikat langsung seperti wa innaka la'ala khuluqin azim itu hanya kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi meskipun demikian Allah sudah mengatakan di dalam surah At-Tin. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tuh, ini diperuntukkan dikhususkan untuk manusia. Apa kata Allah? Sungguh kata Allah, kami telah menjadikan manusia itu ahsani taqwim. Ya, ahsani suwar, sebaik-baik bentuk. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang ya lahir ke dunia ini, tak itu anak kita, saudara kita, berarti itu terbaik yang Allah apa? Yang Allah berikan. Ya, makanya kita kan ketika membandingkan sesuatu jangan melihat yang paling sempurna, jangan. Ya, kita melihat orang yang di bawah kita, unzur man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu, wala tandur man fawqakum, kata pepatah. Jangan kalian melihat siapa yang ada di atas kamu. Ya, tuh kita pengen punya anak pinter, hafal Quran, gini. Ya kita bisa, kita pengen. Siapa sih yang nggak pengen? Ya, tapi itu kan semua ada apa? Ada namanya ikhtiar, ya, ada doa dan ada tawakal. Ya, tuh. Kenapa? Karena itu bisa terjadi semua karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah sendiri menciptakan manusia itu apa itu? Ya, yusawwirukum ayyakhluqukum kama yurid.
menjadikannya itu sesuai apa yang dia mau, bukan yang kita mau. Ya, pokoknya apapun Pak, Allah memberikan kita itu bukan apa yang kita pengen, tapi apa yang Allah pengen. Ya, karena apa yang kita pengen banyak. Ya, bukan berarti Allah nggak mampu, bukan. Ya, tapi Allah tahu kalau Allah memberikan sesuatu apa yang kita pengen, manusia akan terjadi yang namanya dalam Al-Quran Allah sudah katakan laqad apa tuh? Ya, khuliqal insanu halu'ah. Ya, manusia itu memang makhluk yang diciptakan itu selalu berkeluh kesah. Ya, minta jadi orang kaya, udah dikasih kaya, pengen punya mobil mewah. Ya, udah kaya punya mobil mewah, pengen punya mobil tambah lagi. Dua, puas, belum. Minta lagi, udah punya istri satu, pengen tambahin, duit gue banyak soalnya, pengen kawin lagi, kan begitu. Ya, itu nggak akan ada kepuasan. Ya, kalau Allah turutin, Allah yakin tahu. Ya, manusia di situ apa? Diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya, dikasih gini salah, kasih gono salah. Ya, tuh. Ya, itulah manusia. Makanya segala sesuatu itu Allah lah yang maha apa? Yang maha mengetahui. Ya, kita nggak bisa menginginkan sesuatu apa yang kita pengen. Ya, Allah lah yang menentukan apa yang kita pengen itu. Baik. Kemudian kalimat selanjutnya al-arhamu. Ya, al-arham jam'un rahim. Ya, al-arham ini adalah bentuk jamak dari kata rahimah. Ya, tuh. Apa itu? Wa huwa mahallun taqawwanul janin. Ya. Rahim itu adalah suatu tempat di mananya tempat ya menyimpan atau terjadinya janin, berkumpulnya janin. Ya. Kan ada janin laki dan janin perempuan tuh ketemunya di mana? Di rahim. Ya, di rahim itu nantinya akan membentuk segumpal darah. Ya, kemudian jadi segumpal daging. Kemudian apa tuh membentuk manusia. Kemudian Allah tiupkan wa nafahu fihi ruh, ditiupkan ruh ketika sudah berusia berapa? 120 hari ataupun 4 bulan. Itu tempatnya di mana tuh? Di rahim. Ya, rahim itu. Ya, makanya kalau ada perempuan hamil di luar rahim bahaya. Kenapa ya? Karena namanya anak tuh nyimpennya di mana? Dalam rahim, bukan di luar rahim. Ya, itu rahim kalau diibaratkan itu, ya sampai sekarang saja itu yang namanya dokter ahli kandungan belum bisa apa tuh? Ya, meneliti sedetail mungkin itu. Ya, yang mereka bisa lihat ini rahim tipis banget. Ya, lebih tipis dari apa ya? Ya kalau kita bilang itu lebih tipis dari kayak anak-anak main sabun yang ditiup tuh balonnya. Tahu kan? Air sabun ya, taruh air, pakai sedotan dibuletin gitu, tiup jadi balon itu. Ya, kata dokter tuh lebih tipis dari itu. Ya. Loh kok bisa menyimpan di situ berapa? Bayi. Ya, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang sampai 7. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Allah yang punya kuasa. Ya. Nah, kalau kayak balon, Pak, jangankan kita tusuk pakai lidi atau pakai jarum. Kita tiup aja tuh balon apa ya? Pecah. Nah, sekarang lebih tipis daripada balon kayak gitu. Sementara nyak kita, mak kita, mama kita, mami kita, waktu ngambilin kita kan itu bergerak-gerak tuh. Ya, kok nggak pecah ya? Nah, itu Allah sudah jadikan rahim. Rahim di sini bukan hanya tempat untuk menyimpan janin, tapi Allah menunjukkan kasih sayang Allah kepada seorang hambanya. Disitulah Allah membuktikan, nih gue sayang sama hamba-hamba gue simpan di tempat yang tipis, aku beri keselamatan sampai 9 bulan baru dia melahirkan. Ya, kalau udah 9 bulan pecah ketubannya tuh, nah itu harus keluarin itu. Ya, itu memang udah waktunya. Itu namanya rahim al-arham, ya, itu. Kemudian muhkamat. Apa itu muhkamat? Al-muhkam maksudnya maka nawadihul makna. Ya, al-muhkam itu ya, itu ayat ataupun kalimat yang sudah jelas maknanya. Ya, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya, ada ayat muhkamat maksudnya ayat itu sudah jelas maksud dan tujuannya serta tafsirnya. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah katakan ya, itu apa?
at-talaqu marratani. Ya, tolak itu ada 2 kali. Ya, tuh. Nah, itu. Ada lagi dalam apa tuh? Al-Qur'an Allah katakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yaitu pencuri laki dan pencuri perempuan diapain hukumannya? Dipotong tangannya. Itu dah apa tuh? Muhkam. Ya, ada lagi az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina. Ya, tuh, dan laki yang berzina diapain? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk tuh perempuan yang berzina. Kalau tuh perempuan belum pernah menikah. Ya, nah kalau dia udah pernah menikah atau masih punya suami di berzina, dalam hukum Islam diapain tuh? Dirajam. Apa itu dirajam? Gali lubang, pendem ya tubuhnya sampai tinggalin leher kepalanya aja. Apa itu diapain? Sambitin itu. Ya. Bukan kejam, bukan. Ya, ini pelajaran buat siapa ya? Buat perempuan-perempuan yang udah menikah tapi masih mau jajan di luar. Ya, masih pengen nyobain makanan luar. Padahal makanan di rumah lebih apa ya? Lebih lezat. Oh. Ya, lebih enak. Lebih nikmat tuh. Ya, tuh. Di mana-mana memang yang namanya jajan tuh dipandang lebih apa tuh? Lebih enak. Padahal dia kagak tahu buatannya gimana. Ya, tuh. Ah, iya, sama. Enggak ada bedanya. Bahkan lebih kata seorang ulama, enggak ada yang paling enak kecuali yang halal. Ya. Enggak ada makanan yang paling enak kecuali yang halal. Tuh, ya. Nah, kalau ada orang-orang perempuan-perempuan contohnya, ya, dia udah punya suami, masih jajan di luar. Oh, ini orang matanya buta. Ya, kenapa buta? Enggak bisa menikmati suatu kenikmatan yang Allah berikan. Namanya apa? Kufur nikmat. Tuh, hati-hati. Ya. Dosa perempuan berzina itu dan laki berzina yang udah kawin itu lebih berat ketimbang perempuan atau laki yang belum pernah menikah. Ya, jangan sampai nanya tafsirannya dan maksudnya. Ya, jadi itu. Ayat itu muhkam. Nah, sebaliknya wal mutasyabih, ada ayat yang namanya mutasyabih. Ya, apa mutasyabih? Malam yakul li ahad. Ya, ila ilmihi sabilun. Ya, tuh, enggak ada satu orang pun dengan ilmunya dia mampu mengetahui tentang apa maksud ayat ini. Ya, tuh. Ya, mimmasta'sara ta'ala bi ilmihi. Ya, tuh. Ya. Kecuali apa? Dengan pengaruh ilmu yang Allah berikan kepadanya. Duna khalqihi. Bukan kepada siapa? Makhluknya. Jadi hanya Allah yang tahu, yang paham, yang ngerti tentang ayat-ayat apa? Al-mutasyabih. Ya. Ya, kita aja Pak, kita ngomong sama orang. Ya. Kita baca ayat Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim? Tahu gak kita? Ada yang tahu. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Buka di kamus kagak ada, Pak. Ya. Mau kamus Munjid kek yang tebal itu. Ya, mau kamus Al-Munawir kek, ya, buka silakan. Mau kamus ya Mahmud Yunus kek, buka silakan. Enggak bakal ketemu. Ya, tuh. Kenapa? Karena ini kalimat yang tahu hanya siapa? Allah. Ya, ada sebagian ya para ulama mentafsirkan alifnya itu Allah. Ya, tuh lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Itu kan tafsir kan belum tentu. Ya, itu kan penafsiran. Ya. Nah, kalau di sini kok kenapa disingkat? Apa tujuan Allah menyingkat? Bukan Allah menyingkat. Tapi di situ ada namanya ayat apa? Mutasyabih. Ya, ayat yang belum jelas memang makna maksud daripada ayat tersebut. Maka dikatakan ayatnya apa? Al-mutasyabih. Ya, itu alif lam mim. Kemudian nun. Apa nun artinya coba? Hah? Apa nun artinya? Enggak ada yang tahu. Ya, Yasin. Padahal dia satu ayat bukan? Satu ayat. Ya, tuh makanya dikatakan al-mutasyabih. Ayatnya belum jelas. Bukan belum jelas maksud dari apa? Firman Allahnya bukan. Ya, ada Pak ilmu yang memang manusia itu bisa tahu secara akal kemampuan manusia.
ada juga suatu ilmu yang memang manusia itu nggak mampu. Kenapa? Nggak bisa dinalar, nggak bisa diapain, dicari, nggak bisa. Ya, karena ini adalah rahasia Allah yang hanya ngapain? Mengetahui dari ayat-ayat apa? Mutasyabih. Itu ya. Baik. Misla al-huruf al-muqatta'ah fi awail suwar. Tuh, seperti huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surah. Ya. Tuh, haza ahsan ma qila fihi, ya. Nah, ini adalah merupakan apa? Suatu kata atau kalimat yang paling baik yang Allah ucapkan. Ya, tentunya di situ adalah apa? Rahasia-rahasia yang Allah simpan buat kita, yang nantinya Allah akan perjelas tuh, ya, ada waktunya itu, ya. Ummul kitab, ya. Ummul kitab itu apa? Aslu al-kitab, ya. Itu ummul kitab maksudnya al-kitab, wa asasuhu wa umudu, artinya pondasi, ya, dasar, tiang, itu ummul kitab. Ya kan, ada kitab surat suruh baca. Mari Bapak kita membaca ummul kitab, ya. Kita baca ummul Quran, ya. Ada gak abul Quran? Ada. Ya, makanya nama ibu itu paling, ya, spektakuler di mana itu disebut, ya. Tuh, sehingga ayat surah yang paling populer kita baca ummul kitab atau ummul Quran, apa itu? Surah Al-Fatihah, yaitu ibunya daripada surah, ibarat kalau kita artiin, ya. Enggak ada Abu Qura, enggak ada, ya. Tuh, Bapak itu agak sedikit di bawah dah, ya. Itu kenapa? Ibu perempuan itu, ya, memang sesuatu yang punya apa namanya? Kedudukan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan Nabi bilang 3 doa yang doanya itu mustajab perempuan. Siapa? Ibu kita, terus siapa lagi? Istri kita, terus anak perempuan kita. Ya, bapak-bapak beruntung yang udah punya anak perempuan. Saya belum punya anak perempuan, Pak. Ya, anak saya 7 laki semua. Ya, bapak-bapak kalau punya perempuan itu beruntung. 3 yang Nabi bilang ini ada semua. Ibunya doanya mustajab. Ya, apalagi tadi? Istrinya yang udah kawin mustajab. Ya, bapak-bapak makanya jangan main-main begini, Pak. Ya, bapak bisa begini nih, bisa maju usahanya lantaran doanya siapa? Istri. Ya, jangan sampai, ya, istri tuh diapain? Ya, dihina atau diapain lah, ya. Tuh, jangan sampai disakiti, ya. Karena orang sakit tuh sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini katanya. Ya, sakitnya tuh di sini, bukan di sini tapi di sini. Ya, kebaikan itu namanya zaigun, ya. Jadi kalau ada kata kalimat zaig berarti apa? Ai mai ilal haq, ya, condong atau apa tuh? Berkeinginan untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, inilah bahasa Arabnya sangat apa? Sangat luar biasa, ya. Tuh. Zago zaigon mala mailan. Itu artinya cenderung, keinginan. Tuh, ya. Ta'wiluh. At-ta'wil, apa itu at-ta'wil? At-tafsir. Sama artinya dengan tafsir. Ya, wa asluhu al-marja'. Ya, tuh. Artinya wal masir, ya, tempat kembali. Min qaulihim, ya, seperti dari ucapan mereka, al amru ila kaza sara ilaihi. Perkara itu, permasalahan itu dikembalikan kepadanya. Ai sara ilaihi, kembali kepadanya itu. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir ar-rasihun. Apa itu ar-rasihun? Ar-rusuh as-subut bi syai'. Ya, sesuatu yang sudah mantap di dunia untung apalagi di akhirat. Ya,